warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadha ash-shahra sayyida ash-shuhur wa anzala fihi al-Qur'an bil nasr wal bayyinati min rabbika. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina karim wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil din. Kaum muslimin dan muslimat dimahami Allah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dan alhamdulillah rabbil alamin. Karena pada malam yang ke-20 ini kita masih diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala kita dapat kembali datang ke sini dalam rangka berkuliah kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita sudah selesai melaksanakan sholat jamaah dan insyaallah setelah kita menjalankan puasa Ramadan kita melanjutkan sholat tarawih dan kita berjamaah. Berselawat kita kepada Rasulullah, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak-bapak, ibu, kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah, sebagaimana biasa sudah kita laksanakan sholat tarawih dan witir. Mari kita berkurang 10 sampai 15 menit kita dengarkan tausiah Ramadan yang pada malam hari ini akan disampaikan oleh Al-Mubarok Buya kita Dr. Haji Muhammad Latif Jamari SHMAI. Dia termasuk banyak belanja dan termasuk yang dikeluarkan ini, termasuk seluruh ini. Kita ucapkan terima kasih atas kehadirannya, mudah-mudahan sehat selalu. Kemudian dengan judul budaya hidup bersih. Dengan judul budaya hidup bersih. Jadi yang tausiahnya adalah Dr. Haji Muhammad Latif Jamari SHMAI dengan judul budaya bersih. Untuk menyingkat waktu, mari kita buka majelis kita ini dengan membacakan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya mari sama-sama kita dengarkan tausiah Ramadan kepada Ustaz. Waktu dan tempat kita di sini. Astagfirullahaladzim. Sekali ya. Astagfirullahaladzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nashkurullah syukran katsira bi qiraatil hamdalah ala hidayatihi wa taufiqihi alladhi nahnu na'isu biha wa nusalli wa nusallimu ala Muhammadin ala juhdihi wa bazlihi litablighi syara'i'illah hidayah. Amma ba'du, askurukum syukran jazila ala masa'adatikum bil huduri fi hadzal masjid Safa. Sa'ufasiru alaikum khutbati ala lughatil Indonesia khususan. Arju minkum afwan in wajadtum fiha khata'at. Kajian kita pada hari ini tentang budaya bersih. Bersih lahir, bersih batin, bersih rohani dan jasmani. Itu dibudayakan, dibiasakan dalam kehidupan kita sehari-hari. Dibudayakan itu artinya menjadi pakaian kita sehari-hari. Nah, Bapak Ibu kaum muslimin yang berbahagia, di dalam Al-Qur'anul Karim surat Al-Mudaththir ayat yang ke-74, wa siyabaka fattahhir, dan hendaklah pakaian kamu bersihkan, wa rujza fahjur, semua yang kotor-kotor harus kamu hilangkan.
Surat Al-Mudaththir, surat 74 ayat keempat dan ayat yang kelima. Itu dasarnya. Kalau yang lain, innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Allah cinta kepada orang yang taubat dan cinta kepada orang yang selalu bersih. Nah, orang yang bersih, pertama bersih rohani dulu. Bagaimana bersih rohaninya? Ada tiga yang harus dia cuci, dia hilangkan dari dirinya, yang disebut dengan thalathum muhlikat. Ada 3 macam yang merusak kita kalau itu terdapat dalam rohani, dalam jiwa kita. Yang pertama namanya hawa muttabi'un, orang yang tidak mengendalikan hawa nafsu. Itu kotor rohaninya, karena itu harus dibersihkan. Kalau itu terdapat di dalam dirinya, jiwanya menjadi kotor. Nah, dalam hadis itu dinyatakan hawahu muttabi'un, hawa nafsunya yang dia ikutkan saja tanpa kendali. Nah, itulah perlunya puasa Ramadan ini. Puasa itu dalam rangka pengendalian hawa nafsu. Itulah dilatih melalui Ramadan dan amal-amal lainnya, bukan hanya melalui puasa saja. Nah, yang kedua yang harus kita bersihkan itu adalah sukhun mutta'un. Sukhun itu artinya kikir, yang keterlaluan. Nah, ini sakit rohani juga itu. Orang yang kikir itu kadang-kadang bukan hanya kikir kepada orang lain, dia akan kikir juga kepada dirinya sendiri. Firman Allah dalam Al-Quran, وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ هُوَ خَيْرٌ لَهُمْ بَلْ هُوَ شَرٌّ لَهُمْ سَيُطَوَّقُونَ بِمَا بَخِلُوا بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ. Jangan kamu menyangka orang yang mempunyai penyakit bakhil itu, jangan kamu sangka dia akan bahagia. Bal huwa syarrul lahum, bahkan akan ditimpa malapetaka, kejelekan bagi dirinya. Sayutawaquna bima bakhilu bihi yaumal qiyamah, akan dikalungkan pada leher mereka kelak harta benda yang mereka kikirkan itu. Nah, itu kotor rohaninya itu. Yang ketiga, penyakitnya bernama, ini yang paling banyak menimpa ustaz, ini paling banyak. Buya-buya kadang i'jabul mar'i binafsihi, mengagumi kehebatan diri sendiri. Jadi pendapat sendiri saja yang benar, pendapat orang lain salah semua. Itu kotor itu jiwanya, karena tidak bersedia berbeda pendapat, tak bersedia. Sedangkan Rasulullah aja dengan istrinya beda pendapat, tapi bukan bermusuhan antara Aisyah dengan Rasulullah. Aisyah, mana yang lebih utama masuk surga? Orang banyak ibadah atau orang banyak ilmu? Orang banyak ibadah lah, kata Aisyah. Sambil tersenyum, Rasulullah mengatakan tidak, orang yang banyak ilmu yang lebih duluan masuk surga. Apa gunanya kalau berilmu dia tidak beribadah, kata Aisyah. Lalu kata Rasulullah, apa pula guna dia beribadah tanpa ilmu? Iya ya. Apa ibadah yang dia laksanakan kalau dia tidak berilmu tentang yang dia ibadati? Ikut-ikutan saja. Tersenyum Rasulullah, tersenyumlah Aisyah. Kedua-duanya beda pendapat, tapi akhirnya menambah variasi dalam hidup. Jadi jangan disangka perlawanan beda pendapat itu akan bermusuhan. Tidak, itu variasi dalam hidup. Maka disebut oleh ulama istilahnya ikhtilaf. Ikhtilaful ulama min ummati
rahmah. Cuma min ummatinya enggak disebut. Cuma disebut ikhtilaful ummati rahmah. Padahal maksudnya ikhtilaful ulama min ummati rahmah. Berbeda-beda variasi pendapat di kalangan ulama, orang-orang alim, itu adalah merupakan rahmat. Nah, Bapak Ibu kamu